Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan ya? Ada yang belum? Oke, hari ini apakah absensinya hadir semua? Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Oke, siapa saja? Gading. Oke, Gading keterangannya apa? Gading Alfa Novita Sakit. Oke, Gading Alfa Novita Sakit. Oke, sekarang kita akan membahas tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Jadi selama ini kita mendengar istilah AI atau KA itu sendiri, bahkan kita juga sering menggunakan fasilitas ini. Nah, sekarang bagaimana sih caranya memaksimalkan AI atau KA yang sudah pernah kita gunakan supaya hasil yang di generate itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita juga bisa membuat kreasi konten kita sendiri menggunakan fasilitas KA atau AI ini sendiri. Itu sendiri ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja KA generatif dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah kalian menggunakan AI atau KA seperti ChatGPT atau Gemini? Pernah. Pada saat apa saja? Belajar. Menentukan jawaban yang dikasih guru? Ya. Apakah kalian 100% copy paste saja? Tidak. Apa yang kalian lakukan setelah hasil generate dari AI itu muncul? Apa yang kalian lakukan? Revisi, mengidentifikasi kembali apakah sudah sesuai atau relevan hasil yang di-generate dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Oke. Kemudian apa perasaan kalian jika hasil dari AI itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan? Perasaan kalian gimana? Kesel, bingung nggak kira-kira? Harus seperti apa sih supaya jawabannya ini bisa di-generate sesuai dengan keinginan kita? Pasti itu yang terjadi, ya kan? Nah, sekarang kita akan mencoba membahasnya satu persatu. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Nah, sekarang perhatikan di sini ada dua video, ya. Kita play dulu. Apakah bisa di-play? Pemutar video. Cek dulu bisa diputar nggak? Nah, ini ada video. Saya menggunakan Gemini ini. Nah, hasil video pertama seperti ini. Sekarang kita coba lihat video yang kedua. Video pertama, prompt yang saya gunakan adalah cerita pendek gitu doang. Sekarang kita lihat di video yang kedua. Videonya nggak ada suaranya ya. Nah, jadi dari dua prompt yang saya gunakan ini ya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang dimana di video pertama prompt yang saya gunakan adalah prompt yang singkat, padat, dan mungkin bisa menimbulkan kebingungan pada KA atau AI itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya mencoba menjelaskan supaya hasil dari generate KA atau AI-nya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, dari dua contoh tersebut di atas, perhatikan bahwa kunci untuk mendapatkan hasil terbaik dari KA atau AI ini adalah memberikan instruksi atau prompt yang tepat dan efektif. Nah, bagaimana syarat dari prompt yang efektif supaya hasil generate-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan? Itu kita harus memperhatikan beberapa unsur. Unsur-unsur yang prompt yang efektif ada 10 kalau tidak salah. Sebelum kita masuk ke unsurnya, maka kita harus tahu dulu apa sih itu prompt.
Prompt adalah instruksi atau perintah yang kita berikan kepada sistem AI atau KA untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Prompt berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara kebutuhan pengguna dan kemampuan AI sendiri. Prompt yang efektif dapat mengubah output generik menjadi respon yang relevan, akurat, dan bernilai tinggi sesuai dengan konteks spesifik. Jadi artinya adalah, misalkan kita sering menggunakan AI atau KA itu sebagai sumber referensi, dan misalkan dalam satu hari atau dalam setiap project yang kita buat, kita menggunakan AI, maka secara tidak langsung AI atau kita sebagai pengguna itu secara tidak langsung mengajari bahwa AI ini memberikan materi secara tidak langsung kepada AI. Artinya kita yang ngajarin AI sebenarnya. Misalkan tolong buatkan cerita pendek tentang misalkan Tangkuban Perahu, ya, cerita pendek tentang itu dengan batasan 100 kata. Maka AI atau KA akan berusaha mencari atau mengenerate hasil yang kita inginkan tadi berdasarkan batasan-batasannya. Dan semakin banyak kita berinteraksi, maka semakin banyak juga kita memberikan pembelajaran kepada AI gitu atau KA. Nah, ini tadi ada 10 unsur yang efektif. Ini kalau kita terapkan semua, maka prompt yang ada, ya, prompt yang ada itu akan menjadi lebih mendekati apa yang kita inginkan. Jadi kalau 10 unsur ini masuk ke dalam prompt kita, maka dapat dipastikan bahwa hasil dari generate KA-nya nanti akan jauh lebih baik dibandingkan hanya beberapa. Nah, apakah ini wajib Pak 10 unsur ini dalam satu prompt? Tidak wajib. Boleh hanya 6 saja, atau kalau sudah dirasa 6 unsur yang masuk sudah cukup, ya udah berarti 6 unsur itu aja. Kemudian kalau ternyata cuma ada 3 unsur saja sudah cukup memberikan informasi kepada kita sebagai pengguna, ya udah berarti hanya 3 unsur itu saja. Jadi tidak baku gitu ya. Tidak harus 10 unsur ini ada di dalam prompt yang kita buat. Yang pertama apa? Unsur yang pertama adalah instruksi atau task. Instruksi itu adalah penjelasan tugas yang diinginkan. Misalkan kita contoh, nah ini inti dari prompt yang menjelaskan dengan tepat apa yang Anda inginkan dari AI. Contohnya, nih, contoh yang sederhana ya di bagian ini, tulis puisi tentang hujan. Jadi kan ini ambigu ya, tidak jelas hujannya seperti apa. Nah, contoh yang lebih baiknya adalah tulis puisi apa nih? Haiku 3 baris tentang hujan musim panas di desa. Jadi ini lebih spesifik gitu ya, instruksinya lebih jelas. Nanti yang dibuat adalah tentang puisi sebanyak 3 baris tentang hujan musim panas di desa. Artinya ini lebih baik instruksinya dibandingkan dengan instruksi yang di atas. Intinya dalam prompt itu harus ada instruksi gitu ya, atau perintah. Kemudian konteks, harus ada konteks yang ada di dalam sebuah prompt. Artinya di mana AI tersebut nanti atau KA tersebut akan menyesuaikan atau memahami situasi audiensi atau siapa yang akan dituju dan tujuan dari prompt itu apa gitu. Kalau misalkan dicontohkan di sini ada tanpa konteks, misalkan contohnya adalah kita ketik saja jelaskan fotosintesis, maka ini nanti akan menimbulkan ambigu atau hasilnya akan bias, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau dengan konteks audiensnya ini adalah siswa SMP kelas 7, ini merupakan audiensnya. Nah, konteks yang kedua adalah sebagai guru biologi. Ini menggunakan konteks. Artinya, sebagai guru biologi, jelaskan fotosintesis untuk siswa SMP kelas 7. Kemudian, dengan konteks dan tujuan. Apa? Yaitu untuk kampanye lingkungan di sekolah dasar, jelaskan fotosintesis dengan analogi sederhana. Tujuannya mana? Tujuannya adalah kampanye lingkungan di sekolah dasar. Nah, ini kita harus memperhatikan, kalau kita hanya menggunakan konteks yang sederhana, ya berarti kita
nanti hasilnya juga tidak sesuai. Tapi kalau kita minimal kita gunakan konteks audiens atau konteks tujuan, nanti hasil generate-nya itu lebih mendekati apa yang kita inginkan. Setelah kemudian unsur yang ketiga itu adalah data atau input yang spesifik. Apa itu? Memberikan informasi konkret yang perlu diproses oleh AI atau KA itu sendiri. Ini bisa berupa teks, angka, atau deskripsi detail yang menjadi bahan analisis. Semakin lengkap dan terstruktur data yang Anda berikan, maka semakin akurat respon yang akan didapatkan. Misalnya kualitas output AI sangat tergantung, ya disclaimer-nya, pada kualitas input yang diberikan. Jadi kalau kalian ingin mencarikan sebuah tugas untuk KA atau AI, misalkan tentang informatika, misalkan jelaskan materi tentang informatika. Kalau kalian tidak spesifik, informatika seperti apa? Materinya apa? Misalkan materi pengenalan pola mata pelajaran informatika kelas berapa. Nah, kalau sudah kelas berapanya, berarti kalian sudah menggunakan prompt yang efektif. Artinya sudah jelas. Datanya sudah spesifik. Materinya tentang pengenalan pola, mata pelajarannya tentang informatika, kemudian kelasnya misalkan kelas 12. Nah, itu akan kelas 12 apa? SMA. Nah, itu akan jauh lebih mudah untuk KA atau AI ini dalam mengenerate hasil yang prompt yang kita inginkan tadi atau yang kita inputkan. Kemudian selanjutnya adalah contoh. Jadi dalam unsurnya harus ada contohnya. Mengapa memberikan contoh dalam prompt adalah cara efektif untuk menunjukkan hasil yang diharapkan. Teknik ini disebut dengan few shot learning atau pembelajaran contoh terbatas. Nah, nanti kita akan bahas di belakangnya. Misalkan, mengapa penting contoh memberikan referensi konkret bagi AI atau KA tentang format, gaya, dan tingkat detail yang diinginkan. Nanti contohnya bisa kalian cek sendiri. Oke, nanti bisa dibaca ya. Nah, dalam unsur yang selanjutnya adalah batasan dan peran. Jadi ketika kalian membuat sebuah prompt yang akan di-generate oleh KA atau AI, itu wajib memberikan sebuah batasan. Jadi misalkan buatkan cerita pendek 100 kata. Nah, 100 kata itu adalah batasannya. Kalau kalian hanya memberikan prompt buatkan cerita pendek tentang tangkupan perahu misalkan, maka tidak ada batasannya nanti AI mengenerate ya. Terus bahkan bisa kurang dari 100 ataupun bahkan lebih dari 100 kata. Jadi kalau kita ingin lebih spesifik, batasnya kita buat misalkan sampai 100 kata saja, atau 100 kalimat, atau 2 paragraf atau 3 paragraf, maka itu akan lebih baik lagi. Kemudian peran atau role, memberikan identitas tertentu pada AI untuk menyesuaikan perspektif dan gaya respon. Contoh, perannya adalah sebagai guru sekolah dasar, jelaskan siklus air. Misalkan saya sebagai guru informatika ingin membuat sebuah presentasi mengenai pengenalan pola. Maka saya juga harus membuat role-nya. Role-nya itu adalah peran kita. Saya sebagai guru, atau di situ berperan sebagai konsultan marketing. Contohnya di situ, atau sebagai ahli sejarah Indonesia dan yang lain-lainnya. Jadi harus ada perannya, kita sebagai apa, supaya lebih spesifik. Nah, penyempurnaan iterasi, proses iterasi untuk memperbaiki prompt berdasarkan hasil sebelumnya. Jadi ketika kita sudah buat prompt nih, kita generate, ternyata hasil generatannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan melakukan iterasi atau penyempurnaan. Misalkan kurang apanya, kurang spesifik kah, atau kurang detail atau yang lainnya, maka itu semua bisa kita lakukan dengan proses iterasi atau penyempurnaan. Nah, prinsip kunci prompt efektif itu adalah ada 4. Kejelasan, promptnya harus jelas, kemudian instruksinya harus jelas, kemudian spesifikitasnya harus spesifik, topik yang diangkat apa, kemudian konteksnya, informasi latar belakang sebagai audiens atau tujuannya, kemudian ruang kreatif, memberikan AI cukup fleksibilitas untuk menggunakan kekuatan pemikirannya. Nah, ini adalah contohnya.
contoh prompt lengkap yang efektif. Di sini prompt ada di semua unsur, ada instruksi, peran, konteks, data, format, nada, dan batasan. Di mana di sini contohnya adalah sebagai ahli komunikasi, ini sebagai peran, ya, unsur perannya. Tolong desain poster infografis instruksi, ini minta tolong nih, desain posternya merupakan instruksi untuk kampanye kesadaran lingkungan di SMA. Ini konteksnya, ya, konteksnya. Poster harus mencakup data berikut. Ini bla bla bla, ini semua adalah data. Kemudian gunakan format 5 bagian, judul dan sampai 9, ini adalah formatnya. Atau nanti bisa kalian gunakan format tabel, misalkan dengan kolom header apa, kemudian hasilnya apa. Kemudian tulis dengan gaya yang menginspirasi tetapi serius. Ini nada, berkaitan dengan nada. Atau kalian tulis, bisa juga kalian ubah, tulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu termasuk dari nada juga. Tanpa menggunakan istilah teknis dan tidak lebih dari 200 kata total. Nah, jadi ini batasannya. Jadi ada instruksi ada, peran ada, konteks ada, data ada, format ada, nada ada, dan batasan juga ada. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 unsur saja, ya, ada 7 unsur saja. Ini sudah menghasilkan seperti ini gambarnya. Nih, yang di sebelahnya. Dengan 7 unsur saja. Apabila unsur ini, gambar yang dihasilkan adalah sudah cukup jelas dan sesuai dengan keinginan kita, berarti kita sudah melakukan atau AI atau KA-nya itu sudah mengenerate sesuai dengan keinginan kita. Hanya dengan 7 instruksi. Jadi tidak wajib 10 unsur tersebut, ya, tidak wajib 10 unsur terpenuhi, tetapi apabila dari beberapa unsur saja sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti itu sudah selesai, gitu. Nah, kemudian mengenal zero shoot dan few shoot dalam prompt AI. Bagaimana cara berbicara dengan kecerdasan buatan agar memberikan jawaban yang terbaik? Yang pertama adalah kita bahas tentang zero shoot. Adalah kita meminta AI mengerjakan tugas tanpa memberikan contoh sama sekali. Ya, misalkan seperti ini. Promptnya adalah terjemahkan kalimat ini ke bahasa Inggris. Saya belajar coding. Maka secara otomatis KA atau AI-nya akan menjawab I'm learning coding. Karena yang diterjemahkan adalah yang ini, saya belajar coding. Nah, kalau yang ini termasuk dari zero shoot prompting. Kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Cepat dan praktis. Tidak perlu menyiapkan contoh, langsung ke inti pertanyaan, hemat ruang dalam prompt. Karena memang ada dalam beberapa AI atau KA itu memiliki batasan kata, ya, ada memiliki batasan kata. Kemudian kekurangannya apa? Bisa kurang tepat untuk tugas rumit. Jadi kalau tugasnya yang sederhana sih masih oke menggunakan zero shoot. Tapi kalau sudah tugasnya yang rumit, maka zero shoot itu akan menjadi lebih agak sedikit kurang tepat, gitu ya. Format jawaban bisa tidak sesuai dengan harapan, kurang akurat, dan untuk tugas yang spesifik butuh prompt yang jelas dan terperinci. Itu yang zero shoot. Kemudian yang few shoot itu adalah kebalikan dari zero tadi, yang dimana kita memberikan beberapa contoh terlebih dahulu sebelum meminta AI untuk mengerjakan tugasnya. Contoh seperti ini, inputannya adalah 1 tambah 1, outputnya adalah jumlah adalah 2. Seterusnya ini contoh-contohnya, maka AI nanti akan mengerjakan ini. Sekarang 4 dibagi 2, AI akan menjawab hasil pembagian adalah 2. Nah, ini AI atau KA-nya yang menjawab. Ini adalah contoh atau yang kita masukkan ke dalam prompt-nya. Kelebihannya apa? Hasil lebih akurat dan konsisten, format jawaban sesuai dengan harapan, cocok untuk tugas kompleks, mengurangi kesalahpahaman KA atau AI. Kekurangannya, membutuhkan waktu untuk menyiapkan contoh, menghabiskan ruang dalam prompt, lebih rumit untuk disiapkan, dan contoh yang buruk bisa membingungkan KA atau AI sendiri. Artinya kalau contohnya tidak sesuai atau tidak relevan, terkadang kalau menggunakan few shot ini
KA-nya juga bingung di-generate-nya seperti apa gitu. Nah ini, kapan kita menggunakan masing-masing teknik? Jadi dalam prom itu ada dua teknik, zero shoot dan few shoot. Kapan kira-kira menggunakan zero shoot? Yaitu pada saat pertanyaan umum atau yang sederhana. Misalkan apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Maka kalian bisa menggunakan teknik zero shoot. Cari di KA pengertian dekomposisi, maka kalian akan diberikan secara cepat oleh KA tersebut. Kemudian untuk terjemahan dasar, ketika format jawaban tidak krusial, kemudian saat prom sudah sangat jelas. Ini untuk pekerjaan zero shoot, ini digunakan teknik untuk mengerjakan pekerjaan yang ringan lah anggapnya gitu ya. Kemudian kalau ingin lebih konkret lagi atau yang lebih jelas, kita menggunakan teknik yang kedua, yaitu few shoot. Tugas yang butuh format khusus. Kemudian hasilnya memerlukan pola tertentu. Saat akurasi sangat penting. Kemudian untuk tugas yang kompleks atau tidak terbiasa, tidak biasa, kita ada tugas-tugas yang khusus. Memilih teknik yang tepat akan menghemat waktu dan menghasilkan jawaban yang lebih baik. Gitu. Nah ini ada dua tadi ya, zero shoot dan few shoot. Oke, kesimpulannya, interaksi dengan AI bukanlah sekedar memberikan perintah, melainkan seni merangkai instruksi. Jadi dari beberapa instruksi yang kita inginkan sesuai dengan tugasnya, itu kita susun supaya menghasilkan output yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, udah habis ya. Nah, jadi ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke bagian lembar kerjanya. Oke, kemarin sudah dibagi kelompok ya. Silakan duduk dulu berdasarkan kelompoknya. Silakan. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompok. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompok. Sekarang silakan buka LKPD yang saya bagikan di grup. Sudah dibuka ya? Oke, saya sedikit jelaskan dulu berkaitan dengan hal tersebut. Tujuan adalah membedakan prom yang efektif dan tidak efektif. Kemudian mengidentifikasi kesalahan dalam sebuah prom. Merevisi prom agar lebih jelas dan spesifik sesuai prinsip clarity, kejelasan, dan spesifikitas. Nah, silahkan kalian diskusikan ya. Kemudian kalian analisis prom yang sudah ada di LKPD-nya. Silakan masukkan sesuai dengan kotak atau lembar yang disediakan. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan melalui Google Docs. Saya akan kirimkan linknya sebentar.
Oke, silakan masuk Google Docs. Lihat di menu tabs-nya ya. Menu tab. Kelihatan nggak? Ada masing-masing kelompok 1 sampai 8. Sesuaikan, kalau kelompok 1 ya di kelompok 1, di tab kelompok 1. Kelompok 2 ya di kelompok 2, disesuaikan. Kelihatan nggak tabnya? Oke, silakan dikerjakan. Di situ ada nama anggota kelompok, silakan ditulis dulu. Silakan diedit sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu jawabannya silakan ditaruh di situ ya. Satu kelompok 1. Makanya diskusikan dulu. Amar. Udah. Oh, bah. Udah diskusikan tadi. Satu buka ini, beberapa HP buka untuk diskusi. LKPD-nya dilihat.
Nah, itu ada dua form tuh, efektif sama tidak efektif, diidentifikasi sesuai dengan tabel yang diberikan. Bisa, Bet. Ya, satu buka LKPD-nya, satu untuk buka Google Docs. Silakan diidentifikasi. Ganti dunia kalian semua. Nggak harus di tabel. Kalau ini kan nggak ada insert tabelnya di HP ya. Ini aja langsung bikin aja, misalkan bagian aspeknya apa, kemudian ini apa, kejelasannya apa. Nanti aspek 1, 2, 3 sampai selesai. Mereka Kalau tidak bisa diinputkan tabel, nggak usah pakai tabel ya. Dibikin pakai teks aja, misalnya aspek apa yang pertama, kemudian apa tadi ada tabel satunya itu? Pakai teks juga nggak apa-apa. Yang penting hasilnya nanti sama saja. Langsung jawabannya, Pak. Iya, silakan langsung jawabannya saja. jawabnya itu iya. Kenapa? Jawabnya di sini. Iya. Bentar, saya coba kasih tabel bisa nggak nih? Bentar. Siapa yang nulis aksen? Itu ada saya tambahkan tabel di masing-masing LKPD, silakan diedit saja. Tuh. Nah, itu yang untuk pertama ya, yang pertama. Yang kedua dan ketiga sama yang D silahkan nanti dideskripsikan saja. Bayu masuk, Bayu.
Bisa cari jawabannya. Yang mengoperasikan Google Docs-nya satu aja ya, sementara biar nggak saling ribut mengganti nama di situ. Yang penting diskusi. Tulis nama bapak. Hah? Dan tulis nama bapak. Gak apa-apa, nanti bisa aja dihapus. Sudah ngerjakan? Iya Pak. Ini kita sembari yang ini nggak Pak? Iya, berdasarkan prom yang ada, prom A, prom B. Kejelasan diskusinya Pak. Iya. Efektif. Ini diisi habis ini juga diisi Pak sebelahnya. Iya, maksudnya kejelasan instruksi dari prom A ini yang efektifnya seperti apa? Sudah jelas atau belum? Kemudian yang prom B, apakah dari aspek kejelasan instruksinya sudah tepat atau belum, atau sudah jelas atau belum? Kalau misalkan di sini sudah, berarti ya sudah memenuhi beberapa unsur. Kalau ini belum, tidak memenuhi, hanya memenuhi beberapa unsur. Termasuk yang ini spesifik, apakah prom A ini sudah spesifik atau yang prom B belum, gitu. Gitu aja sih sebenarnya jawabnya. Cuman untuk menganalisis saja. Ya. Bukan sudah efektif, sudah ini, sudah jelas instruksi. Sudah baik. Jawabannya nggak boleh kopas dari kelompok lain ya. Nanti ada yang kopas nih. Oke, fokus ke pengerjaannya saja, jangan ke jahil ke kelompok yang lain, tolong ya. Tolong sesuai dengan konteks ya, ini kelompok 7 nih. Siapa yang jahil atau memang kelompok 7 yang membuat? Ayo, tolong bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Kalau materinya bukan membahas tentang itu, ya jangan dimasukkan di situ. Tolong.
Dan juga yang menggunakan AI, silakan disaring kembali, jangan dikopas saja. Ya, bisa. Bisa ngedit nggak? Silakan di isi. Tabelnya semua, yang itunya aja kerjain yang nomor 2, 3. Oke, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan untuk presentasinya di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas waktunya saya ucapkan. Kemudian saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.